Aduh, ini tuh ya sirup jeruk yang paling enak yang pernah aku minum nih. Seger banget dari jeruk asli ya. Kesegaran yang hakiki pokoknya ya. Nih langsung aja belinya di Air Kiwi. Jangan hakiki-hakiki Mam Ai, ini kan lapak aku. Di mana-mana bisa jadi lapak aku. Oh gitu ya. Ya namanya juga kalau perempuan entrepreneur ya ibu-ibu ya. Iya. Ada apa juga disikat Ada aja. apa disikat, bener. Selama menghasilkan dan juga halal, kita kejar. Kenapa enggak Kenapa gitu enggak? ya. Mam Ai apa kabar? Baik. Kompas TV, kita ketemu lagi di Kode hari ini ya. Saya kedatangan seorang wanita cantik, seorang entrepreneur yang ternyata kisah hidupnya tuh luar biasa. Karena biasanya yang namanya wanita itu kalau udah punya posisi, terserah ya posisinya mau di mana. Itu agak susah untuk meninggalkan pekerjaannya gitu. Dan betul. ternyata Mam Ai ini ya memang dulunya itu pernah bekerja di sebuah bank gitu ya Mam Ai. Betul. Awalnya ya sebelum Awalnya. sekarang nih menjadi seorang entrepreneur. Betul. Boleh kita nggak sih Mam, soalnya di bank ini tuh udah cukup punya posisi gitu. Iya. Iya. Tapi aku tinggalkan semua itu. Kenapa? Kenapa kau Dengan tinggalkan? mengejar impian yang lebih besar gitu ya. Oh, impiannya ada yang lebih besar lagi. Sebenarnya sih ya. nggak muluk-muluk banget awalnya tuh. Aku mulai usaha tuh cuma pengen dapet buat gantiin gaji satu, sama yang kedua waktu aku buat anak tuh lebih banyak. Itu doang sih sebenarnya niatnya awalnya. Niat awalnya. Kita kan udah bisa kerja nih gitu ya Mam Ayah. Hari-hari udah kerja, punya gaji gitu. Tiba-tiba kan pas suami juga minta untuk berhenti aja deh gitu kan nih. Setelah aku struggle dan juga tidak mengurus dia dengan baik ya. Agak Terus dia takut tuh minta ngomong ini. akhirnya, kamu pilih deh gitu. Mau kerja apa mau bisnis, nggak bisa kamu jalanin dua-duanya gitu. Galau nggak sih? Waduh, aku sampai tipes. Oh iya seriusan? Aku sampai Tipes? tipes beneran. Oh my God. Jadi aku mikirin sampai ambil cuti panjang. Terus aku sambil usaha, sambil mikir terus gitu ya. Akhirnya terakhir sakit. Saking aku mikirin nih. Tapi omongan suami aku yang bisa bikin aku akhirnya sembuh. Emang suaminya bilang apa? Katanya gini, udah kamu jalanin aja bisnis kamu. Kalaupun nanti nggak berhasil dan sampai gagal, masih ada aku yang support kamu gitu. Kamu Enak. jalan aja mimpi kamu sekarang gitu. Begitu dia ngomong gitu kan aku tenang. Segala beban semua terangkat ya. Langsung aku sembuh. Tapi itu jadi bikin penasaran gitu ya. Kadang-kadang Iya. kan gitu. Kita kan sebagai perempuan juga butuh sesuatu hal yang pasti gitu. Betul. Emang si papa kerjaannya apa sih? Sama juga di bank juga. Oh di bank Posisinya juga, posisinya iya. juga lumayan sampai sekarang. Jadi sekarang udah enggak. Udah enggak? Sekarang bantuin aku, kita bareng-bareng bikin bisnis yang lain lagi gitu. Enggak nanya sama papa, enggak nanya sama si papa. Gimana sih kemarin kan papa tuh bilangnya akan mensupport, kok sekarang juga keluar. Aku yang suruh. Karena berbahaya dia ya. Lebih baik kerja sama kita, bisa kita pantau. Bener nggak? Oh, Iya. bener banget. Iya. Kayak sekarang saling pantau-memantau nih, Iya. ada di sini soalnya dia. Ini kalau mau lihat ya, nih sahabat Kompas TV, kita punya VT nih pesan dari Pak Suami nih untuk Mam Ai. Iya. Coba mana VT-nya? Ayah bilang ke mama kalau semua itu rezeki pasti ada yang atur. Dan ayah yakin mama tuh pasti bisa untuk ngejalanin pekerjaan yang sesuai dengan passion mama. Semangat. Dan satu lagi, mama jadi punya banyak waktu untuk menemani Maureen dan mengajari Maureen. Ya. Dan juga yang penting adalah punya waktu buat ayah. Ya. Nah itu dia tadi VT-nya ya. Panggilnya Pak Iva. Pak Iva. Ya. Tapi maksud aku waktu Pak Iva masih kerja itu apa sama bangnya? Beda? Beda. Bang. Ketemuannya beda gitu ya. Akhirnya Beda. menikah Beda. sama-sama di bank gitu. Terus akhirnya disuruh memilih gitu. Awalnya berarti Mam Ai bisnis apa tuh awalnya? Awalnya aku tuh ada kayak eyelash extension, terus ada sulam alis, terus ada jual baju pesta, jual kalung, wah macem-macem lah. Pokoknya Oh, aku bawa banyak ya, Ibu, gembolan ya? ke kantor ya, demi demi menapaki mimpi yang aku ingin capai gitu ya, sampai bawa gembolan ke kantor. Emang gitu. mimpinya apa sih sebenarnya yang pengen dicapai? Tadi tuh ini? aku nggak pengen kerja sebenarnya, itu sih impian aku sih. Aku nggak pengen kerja 9 to 5 kan ini ya kayak apa sih? Mungkin Capek gini-gini lah aja ya. sih kerja gitu, ketemu anak cuma sebentar, begitu sampai rumah udah malam, berangkat pagi buta, ketemu anak cuma 15 menit. Iya. Pas mau tidur, ngobrol bentar, anak udah tidur, kayak
ya ampun apa sih yang ku cari dalam hidup ini gitu. Oh, Jadi aku wow. mulai mempertanyakan eksistensi aku di muka bumi ini gitu. Wow, untung ternyata pas suami mendukung ya dan dia bilang kamu stop. Iya, akhirnya aku Sabtu Minggu tuh sambil kerja sambil bisnis kan. Jadi Sabtu Minggu aku tuh kepake bener-bener buat bisnis. Sampai akhirnya suamiku lelah gitu ngeliat aku gitu ya. Dia yang lelah gitu. Dia yang lelah ya. Mama Aya sih Bukan biasa aku yang aja lelah, ya, tapi setelah suami yang lelah gitu kayak, Iya. mohon maaf, istri juga ada di sini, Iya. boleh agak diperhatikan saya, ya kan? Ya karena kalau bisa lihat tuh foto-foto waktu masih bekerja, Iya, ya Allah masih kinyis-kinyis banget Mam Aya. Itu waktu masih empty itu, waktu masih empty. Aduh Iya. ya, mudanya juga gitu ya, semuanya akan berponi pada waktunya. Iya. Oke, Gitu. jadi itu ceritanya Iya, lah jadi aku disuruh akhirnya. memilih kan, karena Sabtu Minggu aku juga sibuk banget. Kamu pilih deh, mau kerja apa ini kan kamu terlalu sibuk gitu. Akhirnya aku bilang, aduh gimana nih, ini ngelepas yang udah pasti dong. Kalau udah kerja kan udah Iya. pasti bulanan dapat. Ini mengejar sesuatu yang nggak pasti. Nah, tapi alhamdulillah nih usaha yang aku rintis nih lagi oke, udah bisa gantiin gaji nih. Waduh, alhamdulillah. Makanya terus Lagi aku- nyari karyawan nggak? Oh belum, Belum waktu ya? itu. Waktu itu kirain sekarang. Sekarang sih alhamdulillah melejit sekarang Iya. alhamdulillah. Mohon maaf nih ya, kan kalau misalkan suami nggak bekerja atau suami bekerja dengan istri, tuh langsung udah selentingan dari keluarga cetang-ceting gitu. Ada nggak Oh, nggak ada, menghadapi itu nggak alhamdulillah. Mama Ayu? Nggak ada sih. Nggak ada ya Mam Iya, Aya? karena setelah Pak Iva bergabung, aku buka bisnis lain-lain lagi banyak gitu. Oh, luar Dia yang biasa. pegang jadi lebih maju lagi. Jadi daripada dapat di bank segini, mendingan ikut aku dapat segini kan gitu. Oh, menggaji Pak suami ya? Oh, iya. Oh, Pak Iva digaji sama Mam Ayu. Makanya kata Pak Iva nggak apa-apa gue keluar kan, yang penting gaji gue lebih gede nih daripada Iya, di bank benar, gitu ya istilahnya iya. ya. Oke, aku mau nanya sekarang kan biasanya gini, yang namanya orang tua, tapi dari orang tuanya Mam Ai gitu ya. Pas awal-awal Mam Ai mau resign ada ini Wah nggak? itu, jangan kan keluarga aku, keluarga Pak Iva juga sama. Jangan berhenti. Udah bagus posisinya, sayang banget gitu-gitu. Jadi wow itu udah segala macem lah. Wah, udah ngereok tuh ya Nah, orang udah tua ya. janganlah sayang banget gitu posisinya udah bagus, udah apa masa berhenti sih gitu. Tapi aku yakinin diri kayaknya aku bisa gitu. Alhamdulillah sih terbukti ya. Sekarang alhamdulillah berhasil dan pada bangga sih udahannya sekarang ya. Karena kan biasanya kan ya kalau di Indonesia kan yang menikah itu bukan cuma suami Betul, istri aja, tapi betul. kan juga keluarga Betul. pastinya. Oke, begitu Mam Ai aja mau resign heboh. Heboh. Pak Iva resign lebih heboh lagi. Heboh lagi, heboh juga tapi udah nggak terlalu sih ya. Soalnya udah lumayan kelihatan hasilnya, usaha aku, perjuangan kita tuh berdua tuh udah mulai kelihatan hasilnya. Jadi kalau berhenti ya udah deh. Udah kayaknya udah cukup gitu loh, udah mumpuni lah kalau emang mau resign. Pak Iva tuh udah baru berapa ya? Udah setahun ya? Baru setahun. Baru setahun ya baru resignnya setahun ini, ya. heeh. Udah diperhitungkan mungkin untuk ke kita. ...20 tahun ke depan. Woi. 20 tahun Dana ke depan. pensiun ya. Iya, udah Dana ada darurat, semuanya, nah. investasi jangka panjang, jangka pendek. Udah ada semuanya Ya udah gitu dihitung ya. dulu baru gitu. Kak Ayu ini kan punya bisnis skincare ya? Iya, namanya apa Kak? Airi, by Airianti. Nah, itu kenapa pengen kan tadinya eyelash tadi kan gitu, sulap. Itu kan udah ini semua, udah bangkrut semua. Jadi begitu aku resign, bisnis aku bangkrut. Oh Tuhan. Terus aku pusing lah, pengen balik kerja lagi. Waktu itu, Oke, jadi cuman karena ada udah terlanjur penyesalan ya? malu kan. Ke kantor udah dada-dada, aku mau jadi pengusaha gitu Oh, ya. bangkrut, masa mau balik kerja lagi? Aku nanya sama bosku sih, boleh aja kalau mau kerja lagi, cuman kan kayaknya gimana ya gitu ya. Akhirnya aku pikir, aduh bikin apa lagi nih, kakakku dateng lah. Kakakku kebetulan anaknya berkebutuhan khusus, jadi banyak kebutuhan terapi, ke rumah sakit segala macem. Coba bikin produk Mom and Baby lagi dulu awalnya, Mom and Baby. Akhirnya aku coba lagi, aku pikir yang ini harus berhasil nih gitu. Tapi kan ketika bangkrut, berarti kan untuk memulai lagi butuh modal lagi tuh, Mam. Ya itu gimana? Itu Mam? kalau Mom and Baby gitu sih nggak terlalu banyak modalnya. Waktu itu modal cuma 10 juta rupiah. Karena kan muter terus. Maksudnya nggak gede lah waktu Oh itu iya, ya. maksudnya nggak sampai harus Nggak ratusan sampai juta gimana, ya, gitu ya. betul. Nah, ketika akhirnya membuka skincare ini gitu ya, Mam, apa memang ini kan juga mimpi ingin punya skincare sendiri? Jadi sambil aku jualan palu gada waktu itu kan ya, apa aja aku jual deh pokoknya. Nah begitu aku pakai skincare, ibu-ibu tuh pada nanya pakai skincare apa sih gitu. Terus pada aku beberapa jual skincare dari produk orang lain, rame.
Akhirnya aku pikir kenapa aku nggak bikin produk sendiri. Aku uji coba 2 tahun sampai jadi formulasinya bagus. Aku jual, alhamdulillah sekarang best seller. Gitu. Wah, alhamdulillah keren banget. Dan memang semuanya itu butuh proses gitu ya. Betul, Nggak ada jadi yang nyemplung aja instan. dulu. Kita nggak Nah, tahu angin akan membawa kita kemana gitu kan. Yang Betul. penting kita sambil belajar. Kalau gagal kita usaha terus. Pokoknya nanti ada jalannya deh. Ternyata jalanku bukan di jual baju pesta misalnya. Ternyata sekarang di Iya. skincare gitu ya. Dan itu paralel sama aku jadi influencer juga. Jadi ada trial and errornya gitu. Karena kadang-kadang kalau orang kan ngeliatnya ya enak lah dia mah influencer atau ya enak lah pasti suaminya gajinya gede Iya, apa. padahal Orang nggak selalu gitu, mikir seperti betul. itu. Padahal nggak gitu. Influencer aku, dulu kan aku selalu bilang kan, pasal Mam ayo jualan laku, orang dia influencer. Tapi sekarang aku bisa buktiin malah toko aku sekarang followernya lebih banyak dari follower aku. Gitu. Iya. Kok bisa jadi, gitu, Mam Ai? karena endorsement dan lain-lain kan, jadi itu diusahakan, diupayakan, jadi ada hasilnya kan gitu. Oke, jadi memang harus dilihat ya, jangan langsung lihat hasilnya juga. Tapi ternyata Mam Ai ini pernah bangkrut, bayangin aja. Betul. Pas bangkrut udah gitu udah baru keluar dari kerjaan. Mungkin kalau aku udah Iya. Oh itu juga aku stresnya minta ampun. Udah inget banget kata-kata ayahku. Perempuan itu harus mandiri. Jadi kata-kata itu tuh terngiang-ngiang begitu usaha aku bangkrut sambil aku di rumah terus kayak bosen, kayak kangen kerja. Ingat ayahku ngomong perempuan itu nggak boleh nggak punya penghasilan, harus mandiri karena laki-laki itu cuma 2 rumusnya. Apa tuh? Bisa diambil Tuhan atau diambil pelakor. Jadi kamu harus mandiri. Pak, saya nggak ngomong ya. Saya diam, sumpah. Saya yang ngomong Mam Ai. Saya nggak ngomong, saya diem-diem aja, biasa aja gitu. Tapi Iya. itu ya pesannya ya. Benar, itu juga gara-gara harus itu saya jadi ingat-ingat semangat. berarti kalau gitu. Benar, iya. Oke. Walaupun kecil, tetap harus berpenghasilan. Kalau ada apa-apa, kamu nggak takut mendidik anak kamu sampai besar gitu. Ya, karena yang dipikirkan udah bukan diri sendiri ya. Sekarang kan Betul. ada anak gitu ya. Tapi kalau untuk membesarkan anak gitu, istilahnya mendidik anaknya dari kecil ini, bagi-bagi nggak sama Pak Iva atau? Oh iya, selalu bagi-bagi. Makanya pas Pak Iva kerja tuh sampai malam di depan komputer terus gitu kan. Akunya juga kadang-kadang kan nggak bisa 24 jam sama anak kan. Jadi kita kayak kasihan anakku sampai komplain. Dikomplain? Kayak aku punya kolam berenang tapi aku nggak bisa berenang sama ayah mama gitu. Dia selalu gitu. Mamanya di rumah tapi sibuk. Dia selalu ngomong gitu. Udah dari umur 5 tahun tuh udah ngomong kayak gitu. Makanya aku bilang Pak Iva udah deh gitu. Kita jadi bisa bagi waktunya lebih enak kan kalau kita bisa sendiri gitu ya. Jadi aku yang bisa gantian, nanti Pak Iva yang antar sekolah, antar aku gitu loh. Jadi kita bisa lebih balance lah gitu. Bener, karena yang aku tahu juga kalau misalkan ayah ikut mendidik anaknya dari kecil pun itu juga akan menjadi perkembangan anaknya juga akan lebih baik. Betul. Gitu, apalagi yang balance ya antara mama juga dengan ayah. Jangan sampai ada generasi fatherless ya. Hah, Benar. iya kan? Kalau sekarang generasinya lagi heartless. Begitu ya. Iya. Kita ngomongin soal anaknya Mam Ai sedikit kita singgung. Ini anaknya pinter banget loh, katanya udah bisa bahasa Inggris dari sebelum masuk sekolah ya? Iya, karena di rumah kan campur. Aku pakai bilingual. Oh, Campur Inggris Indonesia di rumah. Mam Ai masih ada keturunan? Oh nggak ada aku. Aku keturunan ini Subang. Subang, Jawa sama Padang ya. Oke. Campuran. Banyak ya Iya, campurannya banyak ya. ya. Pokoknya Indonesia lah istilahnya Iya, ya. iya, Indonesia. Tapi apa sih yang selalu ditanamkan oleh Mam Ai sama Pak Iva ini untuk ke anak gitu ya? Apakah dia harus kadang ini ada orang tua yang les gitu ya istilahnya, atau orang tua yang nggak apa-apa lah terserah anak mau gimana, yang penting dia happy untuk Dibebaskan tapi terarah. Gitu ya. Jadi aku bolehin dia lagi mau coba sepatu roda nih, kita bolehin. Cuman harus ikutlah kalau bisa lesnya sepatu roda biar dia benar-benar bisa gitu. Jangan cuma main sepatu roda asal-asal main gitu. Pengennya kan dia tahulah aturan sepatu roda gitu-gitulah. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Terarah, jadi apa yang dia mau aku dukung tapi aku arahkan. oke tetap diarahin ya. Kalau tiba-tiba suatu hari dia bilang, "Mam, aku pengen kayak mama," gitu. Oh dari dulu udah begitu. Oh. Dia karena aku dulu jual sepatu anak dulu. Jadi pakai sekolah pakai sepatu dia. Terus sepatunya kan nyala-nyala gitu. Teman-temannya pada nanya, "Itu beli di mana?" Di toko mama aku dong. Oh wow. Langsung dibeli ya gitu. Oh iya, langsung check out ya. Keranjang di bawah Umur gitu. 3 tahun udah kayak gitu. Mungkin dia bakat jadi nanti ya jualan di Iya. keranjang kuning, silakan diklik keranjang kuning gitu. Kayaknya gitu. Nantinya yang dia jualin juga dari toko mamahnya. Udah, pokoknya itu toko keluarga istilahnya. Udah begitu aja ya, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi yang ditanamkan pokoknya terserah tapi harus bisa bertanggung jawab Betul, juga betul, nantinya gitu betul. ya Mam Ai. Kalau dari Pak Iva sendiri ada nggak sih kayak rules-rules, walaupun kamu sebagai entrepreneur saya percaya, tapi aku harus ikut kamu selalu kemanapun kamu pergi. Oh, Itu enggak nggak sih sih? dia. Posesif nggak? Posesif nggak? Posesif? Enggak, dia nggak posesif. Dia posesif sama anaknya, nggak sama aku. Oh. Iya.
Mungkin dia tahu aku tidak akan kemana-mana. Iya. Gimana mau kemana-mana kalau sama-sama terus ya? Iya. Dipantau 24 jam. Iya benar, karena dia tahu nih, kan istri gue udah cantik, pinter nih, gimana nih ya? Sama aja mungkin, kan kalau tadi pemikirannya laki-laki cuma dua, diambil Tuhan atau diambil pelakor. Kalau perempuan kalau nggak diambil Tuhan, diambil pebinor. Nah, itu Kan zaman kan. sekarang begitu ya, Bener, Bang Ayah. bahaya, bener. Bahaya banget gitu. Nah, setelah skincare ada lagi nggak sih yang akan di-build lagi sama Mam Ayu? Enggak sih, lagi fokus ke sini sih. Impian aku sih pengen punya pabrik sendiri nanti ke depannya. Wow. Doakan. Amin. Aku doain Mam Ayu. Pak Iva, semangat ya. Mau buat pabrik. Pabrik kan waduh. Gawat. Wait. Tapi kalau Mam Ayu sendiri termasuk orang yang romantis nggak sih? Aku dulu iya. Sekarang udah enggak, setelah 7 tahun menikah udah. Oh, berarti Udah nggak romantisan lagi. itu hanya 7 tahun ya ternyata Iya. ya. Berhenti di situ ya. Kalau Pak Iva sendiri? Dia agak romantis sih. Ah. Kalau aku ulang tahun ngasih bunga gitu, nulis apa gitu yang manis. Kadonya nggak ada selain bunga dan nulis Oh kata yang ada, manis? kadonya uang lah yang paling penting. Oh, iya. Setuju ya, mungkin ibu-ibu yang lagi nonton ini ya, Mam Tanya Ai. aja ya Pak. Iya, gitu. kalau ditanya kan kadang-kadang, "Ma, kamu pengen kado apa mau ulang tahun?" Tanya aja gitu. Abis kalau dia beliin sesuatu tuh ya, suka nggak sesuai selera aku gitu. Akhirnya dia capek, dia kasih kue aja, kue uang. Iya. Udah gitu. Jadi tarik Atau- isinya uang. Iya, atau tarik isinya gitu uang. ya. Kalau nggak emas gitu aja udah. Jadi aku bisa milih sendiri. Oke. Pusing kan dia kalau ngasih hadiah sama aku, kok ini sih aku nggak suka warnanya kok gini. Dia akhirnya males. Jadi males dia beliin aku kado lagi. Sabar ya Pak Iva ya. Nah, kalau Bulan? Pak Iva sendiri orangnya pendiam ya? Apa itu yang terlihat di media sosial aja padahal orangnya aslinya wih gitu Enggak, juga? dia pendiam. Memang pendiam. Tapi dia bisa support aku karena aku beberapa bikin kayak reels lucu-lucu gitu ya. Jadi dia yang pendiam itu bisa ikut reels aku yang lucu-lucu itu dan ibu-ibu suka pada apa ya, amazed gitu loh. Pak Iva yang pendiam itu ternyata bisa kayak gini gitu. Jadi itu aku latih. Oh, dilatih? Semua mesti dilatih. Diranjang kan? Nah, maksudnya pas lagi ngobrol kan kalau malam tuh biasanya ya bisa ke Pillow talk ya. gitu kan. Iya, pillow talk. Ya masa ngobrol di meja makan Iya. terus? Gak enak dong, pegel. Akhirnya dari yang pendiam sekarang jadi bisa untuk occasion tertentu aja. Kak, kalau untuk ide-idenya untuk mempromosikan barang-barang kakak gitu ya, jualannya kakak. Biasanya ide-idenya kan dari siapa sih? Apa memang ada timnya? Enggak, aku sendiri. Sendiri? Semua masih. Ya. Karena alhamdulillah aku rajin balesin DM customer, semua DM yang masuk juga aku bales. Jadi aku tahu insight nih, orang-orang lagi butuh apa, lagi pengen denger apa, atau ibu-ibu tuh lagi ada butuh solusi apa sih gitu. Jadi aku masuk dari situ sih. Jadi aku yang ini sendiri. Gitu. Yang bikin Ide sendiri konten ya, semuanya Kak? juga dari aku. Oke. Tapi sebenarnya kalau Mam Ai sendiri apa dulunya marketing atau Aku dulu ya di bank itu aku dulu megang nasabah prioritas. oh, pantes tadinya berat buat meninggalkan sampai tipes. Pegang nasabahnya Iya. ada nasabah prioritas Betul. ya. Jadi udah biasa sih. Ya. Jadi pokoknya untuk komunikasi itu sudah mudah lah gitu ya Mam Ayah. Kalau untuk orang tua sendiri kan kalau misalkan ngebagi waktu sama Pak suami, sekarang udah sama Pak suami kerja, sama anak juga udah bareng. Kalau sama orang tua? Ibuku sering ke rumah sih, lebih sering ibuku yang ke rumah sih. Oh jadi maksudnya Dulu tuh biasanya kan ibunya kita yang tinggal, main ya? dulu ibu tinggal sama aku, habis itu enggak lagi sekarang karena pengen deket-deket sama adiknya, jadi ibuku yang ke rumah gitu sih. Kalau mertua aku kan udah sepuh, jadi aku yang datang ke mertua kalau mertua gitu. Oh, jadi pokoknya sekarang sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Alhamdulillah lah, waktunya lebih fleksibel sekarang. Setelah ini ya, setelah jalan, dulu sih waktu merintis, karyawanku cuma dua-duanya resign barengan, aku nangis bungkusin paket sama ibuku berdua. Oh iya. Itu udah kayak telenovela ya? Iya. Jadi ibuku tuh waktu awal aku merintis tuh ngebantu banget sih, bener-bener support aku banget gitu. Sampai kayak gitu, jadi waktu itu ada kayaknya karyawannya agak nggak jujur, makanya aku berhentikan. Ngatanya berdua nih akrab banget, akhirnya dua-duanya ikut berhenti di hari yang sama. Wah itu tuh aku udah kayak sedih banget itu. Sedangkan waktu itu pesanan lagi lumayan banyak, jadi aku ngebungkus berdua sambil nangis gitu. Pasti ada back soundnya. Ku menangis.
Membayangkan itu fix pasti ada tiba-tiba tuh kayak gitu langsung gitu ya, kayaknya ya sedih banget gitu. Berurai air mata gitu, Iya. kayak sedih banget sih, ya ampun gitu. Demi ya Demi mendapatkan segenggam berlian sampai betul seperti ini. banget, tapi segitu ya, dan sejinjing tas sampai segitunya. Gitu, iya. Jadi tadinya 2 akhirnya apa namanya keluar terus sekarang barengan, udah sampai udah sampai 30. sampai 30 gitu. Iya. Gimana rasanya Mam Ai? Pastinya sih sekarang lega ya, lega ya. Kayaknya lebih, jadi aku bisa bagi-bagi kerjaan kan, jadi aku nggak terlalu sibuk lagi sekarang. Dulu sih semuanya admin aku dulu, bungkus aku, ya kan. Terus yang ngantar ke Pak ke mana? Ke logistik tuh Pak Iva dulu pulang kerja ya, Pak Iva ya, gitu. Jadi kita bareng-bareng lah. Sampai akhirnya rumah tuh penuh sama barang dagangan. Aku cuma di kamar, aku kalau makan, Morin sekolah online, Pak Iva kerja online, semua di kamar itu, satu kamar itu, karena seluruh rumah penuh barang dagangan waktu baru aja tuh. Oh. Baru aku akhirnya punya uang buat pindah rumah waktu itu. Oke, pindah rumah lebih besar lagi gitu ya. Jadinya lebih Alhamdulillah. tuh. Kita bisa lihat banyak banget itu paketnya. Iya, Paket doang alhamdulillah. itu. Iya. Paket tok siap gitu ya. Jadi berarti waktu mengirim paket pun dengan Pak Iva juga ikut andil juga di situ ya, nggak Iya, cuma dulu berdiam sambil diri. kerja, dia pulang kerja bantu aku kirimin paket gitu. Mam Ai, membicarakan hubungan dengan Pak Iva gitu ya. Pasti kan ada pasang surut juga gitu. Nah itu untuk menanggapinya gimana? Kadang-kadang kan sekarang apalagi kerjanya udah bareng gitu. Pasti ada dong berantem-berantemnya atau Oh, apa. iya. Nah itu menyelesaikannya gimana? Aku sama Pak Iva kalau lagi kalau alhamdulillah sih dia nggak pernah marah ya. Kalau aku ngomel dia diam aja. Gitu. Aduh. Kalaupun dia marah dia cuma naikin intonasi suaranya doang gitu. Kamu mah udah. Oh lagi marah, aku tahu. Oh ya udah. Oh, Kalau udah kayak kamu gitu mah aja marah ya? Iya, itu lagi Wah, marah. enak sekali. Dia nggak pernah ngebentak sama sekali, nggak pernah. Orangnya emang sekalem itu, sebaik itu, selembut itu gitu. Kalau ngomong aja kan orang Jawa tulen ya, jadi gitulah. Nah kalau dia lagi marah kayak gitu, biasanya kita, kalau aku lagi sebel juga ya udah kita diam dulu aja, aku main sama anak-anak, dia kemana gitu. Menenangkan diri. Menenangkan diri, nggak pernah ribut yang adu mulut sampai gimana gitu, nggak pernah. Paling lama setengah jam berantem. Oh Terus baik cepet lagi, ya. cepet. Biasanya minta maaf siapa? Pak Iva pasti. Iya, kan perempuan nggak pernah salah ya. Oh iya betul. Iya. Kalau Moren sendiri dekatnya sama, lebih dekat ke Pak Aku. Iva atau Mam Ai? Ke aku gini, dia kalau mau bercanda sama ayahnya, tapi kalau mau di-talk sama aku gitu. Oh udah bisa di-talk? Oh iya, Berarti macam-macam orang sekarang ngomongin umur segala macam. berapa? Soalnya ayahnya suka bercandain dia terus kayak Tom and Jerry dia sama ayahnya gitu. Oh berantem mulu. Iya, love and hate relationship. Iya, Karena ayahnya iya, suka iya. bercandain dia sampai dia nangis gitu. Kalau dia belum nangis tuh ayahnya belum puas gitu. Jadi Pak Iva ada kelainan juga ternyata ya di balik kebaikan dia yang kalem tadi ya. Ternyata ada sisi lain dari Pak Iva iya, ya. gitu. Udah bisa deep talk. Biasanya deep talk sama Moren ini Masalah ngomongin apa? sekolah, temen-temennya gitu-gitulah. Oh. Teman-teman aku begini-begini mah gitu-gitulah. Oh iya, aku pengen ini mah pengen itu gitu. Dia lebih ke aku sih gitu. Jadi lebih dekat sama Kalau ngobrol gitu iya, tapi kalau bercanda-bercanda sama ayahnya. ayahnya. Gitu. Tapi kalau Mam Ai sendiri mempercayakan nggak sama istilahnya tuh babysitter gitu atau mbak? Ada babysitter. Ada. Cuma kalau malam mama kita tidur. Nggak sama babysitter. Dan alhamdulillah Pak Iva tuh terlatih dan cekatan untuk mengganti popok dan lain-lain gitu. Jadi aku terbantu banget lah gitu. Aku sambil nyusuin, dia tuh bisa nanti dia yang pegang gantiin popoknya gitu. Jadi kita bagi tugas lah gitu. Oke. Aku tidak berjuang sendiri gitu. Itulah, nah itu juga masuk ke SKS-nya Mam Ai nih kayaknya kan, bahwa masuk. suami itu juga harus membantu ya Mam Ai ya. Betul. Jadi benar-benar sih memang suami itu harus kompak gitu. Cara komunikasinya Mam Ai sama Pak Iva nih gimana sih Mam Ai? Maksudnya komunikasi dalam arti kata akhirnya kalian tuh bisa menjadi, menurut aku kalian kuat ya. Kuat tuh dalam arti kata solid. Itu gimana? Karena itu solid itu sulit. Bener, solid dalam sebuah rumah tangga itu sulit. Betul, Beneran. sulit, bener. Jadi dari sebelum nikah sih sebenarnya. Jadi ini tips pada gadis yang ingin memilih laki-laki ya untuk menikah. Pastiin kalau sama visinya nih sebelum menikah. Kamu tuh gimana kalau bantu ngurus anak, mau nggak, apa nggak, dia omongin dari awal. Dan aku lihat Pak Iva nih family man banget gitu, makanya aku nikahi dia. Kalau dia tidak family man, aku tidak akan nikahi dia. Pacarnya berapa lama sih Mam Ai? Bentar ya, Bentar. pacaran cuma 8 bulan, langsung nikah. Oh, langsung klop lah ya istilahnya Iya, karena ya. dia udah umur kan waktu itu, dia jadi bilang aku mau nikah, aku mau pacaran nih tapi untuk nikah. Oke. Orientasinya, kalau kamu nggak sama,
Ya udah. Nggak usah mendingan gitu karena dia udah ke palang umur gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau pasangan sekarang tuh mau komunikasi aja tuh dalam arti kata susahnya gini Mam Ai. Ngomong baik-baik aja ujung-ujungnya berantem. Iya. Karena dan kebanyakan gengsi itu jangan. Jangan begitu. Salah ya. Gitu Nggak yang boleh ngomong gengsi suami aja ya. kadang-kadang aku ngerasa ibu-ibu tuh suka gitu, suka yang curhat. Aku bingung mau ngomong sama suamiku gimana, ada gengsi, ada malu, ada takut. Sebenarnya kalau udah jadi suami sendiri harusnya udah nggak ada begitu-begitu menurut aku gitu. Ada pertanyaan gitu seperti itu dari Iya, ibu-ibu. aku suka gengsi deh kalau ngomong suami, aku maunya apa gitu. Aku suka nggak enak atau malu gitu. Ini kalau kita lihat Mam Ai ini gitu ya, sahabat Kompas TV, Mam Ai ini adalah orang yang sangat ceria gitu. Tapi sejujurnya, kamu ada nggak sih titik-titik terendahnya Mam Ai gitu? Titik terendah aku ya itu sih ya pas apa ya? Oh ya waktu bangkrut itu sih ya. Nah itu paling soalnya kan udah mulai jalan tuh, tiba-tiba bangkrut di tengah jalan. Itu yang bikin aku tuh down banget. Masa mau kembali kerja lagi sih, kan nggak mungkin kerja lagi. Itu jadi wah itu, dan omongan ayahku tuh terus tuh yang muter-muter itu. Akhirnya karena kakakku tadi minta bantuan aku segala macam, aku bismillah lah jalanin ini dan harus berhasil. Aku pikir alhamdulillah sih pelan-pelan dari 1 resi sampai ribuan paket hari ini. Wow, jadi sekarang udah berapa paket sehari? Ribuan lah sehari. Ribuan, waduh luar biasa. Terima kasih Mama Gemas. Aku punya ini komunitas namanya Mama Gemas Indonesia. Oh, Mama Gemas Indonesia. Mama Iya, Gemas. kuliahnya di Universitas Gemas Indonesia. Nah itu gimana Kak? Boleh diceritain nggak awalnya gimana tuh ada Universitas Gemas Indonesia itu? Karena aku sering nge-review barang, produk gitu ya. Terus abis itu jadi kayak semacam kuliah singkat gitu bikin di IG. Akhirnya pada bilang, pada manggil aku Bu Dosen. Nah dari situ jadinya, jadi kita namain Universitas Gemas Indonesia gitu. Jadi kalau mau ikut kuliah bisa ikut kuliah di story ya Mam Ai. Tiap hari ada gitu. Oh tiap hari ada. Jadi ibu tuh nungguin. Ada Universitas Gemas Indonesia itu UGM ya? Ugi. Oh iya. Jadi setiap hari nungguin lah di Nungguin situ. karena itu. Iya. Jadi tiap hari tuh mereka pasti nanyain, kalau aku nggak bikin story sehari aja pasti nanyain, Mam Ai kok nggak ada di story hari ini gitu. Semuanya ada, pokoknya tinggal di follow aja. Ada Instagramnya Mam? Ada dong, Airianti. Nah Kalau di Airianti kita kuliah bersama ya Mamku semua ya. Tuh, Kita kuliahnya ada sama-sama. ikutan dong. Apa? Ada ininya kita yel-yelnya. Oh, iya. Gemes gitu ya Mbak Bulan. 1, 2, Kiri dulu kanan dulu sih? Kanan dulu. Oke. 1, 2, 3. Gemes. Kok aku jadi malu sendiri kan aku Itu gak gemas. passwordnya. Oh itu passwordnya ya, jadi kalau udah Iya, masuk ke situ ya. iya. Nah Mam Ai ini mungkin kan banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang juga kadang-kadang tuh apa ya istilahnya belum berani mungkin untuk melangkah seperti Mam Ai, dan arti kata nggak bekerja gitu ya, tapi dia mungkin berbisnis atau usaha atau gimana gitu. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu hal pertama? Hal pertama itu ya kayak tadi aku bilang, aku aja udah yakin, udah siap nih lompat dari kerjaan aku nih. Aku ngerasa bisnisku udah jalan, katanya bisa gagal juga. Jadi mental itu mesti nomor 1. Jadi udah pasti kalau bisnis tuh nggak gampang untuk sukses. Kalau semuanya gampang untuk sukses, banyak dong yang mau bisnis gitu. Tapi justru lebih susah dan lebih ini ribetnya. Jadi mikirnya tuh kalau aku usaha udah pasti gagal gitu. Jadi kita lebih banyakin cara-cara kita supaya usaha kita nih nggak gagal gitu. Mindsetnya tuh harus diubah. Bukan gue usaha nih pasti bakal sukses, nggak gitu. Tapi ini bakal gagal nih gitu. Jadi ketika dia sukses, ya seneng banget gitu Iya. kan. Tapi giliran gagal, ya udah prepare dari udah di situ. ekspektasinya udah digagal gitu. Oke. Kunci sukses versi Mam Ai itu apa? Kunci sukses. Kalau aku sih ya lebih ke ngelihat peluang daripada, kalau ada masalahnya aku lihat peluangnya di mana nih, ada masalah ini gitu. Kayak waktu kemarin Covid kan, kayak wah gimana nih semua orang di rumah. Tapi aku lihat nih kira-kira apa yang aku bisa provide ya, yang kira-kira orang butuhin, yang aku bisa kasih ke orang-orang gitu. Alhamdulillah, makanya jangan pernah lihat sesuatu masalah tuh jadi masalah, tapi jadi peluang. Terus yang kedua, kalau bisa kita yang masuk ke market, jangan kita berdiam diri kayak buka toko di mana diem gitu. Kalau bisa kita yang kejar market, kita yang buka market itu bahkan gitu. Kita yang pokoknya intinya kita yang mengejar opportunity ya. Betul. Jangan Jangan opor kita ayam. kita nunggu kesempatannya datang, enggak. Kita yang cari kita buat kesempatan itu bahkan gitu.
Oke, kalau produknya Mom Ai sendiri itu berarti pas trial and error nyoba sendiri? Iya, ini muka aku ini udah melalui asam garam semua percobaan skincare. Oh iya, tapi mukanya memang bagus. Gimana dong? Jadi kalau gagal antara ada jerawat atau apa gitu, oh nggak bagus nih, aku rubah komposisinya, aku masukin lagi yang kira-kira bagus. Aku bisa trial error produk itu sampai 2 tahun loh. Tuh kan, Sampai lama bener-bener banget. bagus, makanya pas udah keluar, alhamdulillah ibu-ibu pada suka gitu. Makanya bagus banget nih pas dipakai ke kulit aku gitu, nggak pedih di mata, nggak bikin beruntusan, nggak bikin jerawatan. Bahkan jerawatku tadinya mau keluar jadi kempes gitu. Karena pakai produk Mom Ai gitu, padahal sunscreen itu loh. Jadi intinya sebenarnya ya memang cobanya ke diri sendiri juga ya, Bener, kalaupun ada apa-apa. jangan sampai nggak dicoba dulu. Kalau kita jual apapun, pokoknya itu yang paling penting ya. Kita harus coba, yakini, dan gini, kita harus yakin kalau produk yang kita jual itu bagus. Gimana cara yakininnya? Dengan mencoba dulu gitu. Jangan menjual yang kita aja nggak yakin gitu sama produk ini ya kan. Tapi pernah ada Yang nggak sih ngerasa- Mam, mungkin pembelinya tuh yang nggak cocok gitu, terus protes gitu sama Mom Ai? Alhamdulillah enggak sih. Karena kan emang tipe kulit orang beda-beda. Tapi kebanyakan yang aku keluarin nih, banyak yang bilang cocok daripada yang enggak gitu. Dan aku selalu terbuka untuk komplain. Orang kalau misalnya mau hubungin Mom Ai, aku kok gini-gini ya, atau mau konsultasi lagi, DM aku selalu terbuka gitu. Keren. Tepuk tangan buat Mom Ai. Thank you banget Mom Ai udah main Ya, ke Mbak Studio Wulan, Kode makasih ya. banyak. Mudah-mudahan makin sukses, Amin. makin banyak bisnisnya, Amin. cepat tercapai punya pabriknya. Amin, amin, amin. ya Allah. Amin. Ya, ada kalau butuh karyawan. Oh ya. Karyawan magang. Jangan lupa ya Mom Ai. Oke, terima kasih juga, terima kasih Ya. sekali sudah menyaksikan Kode. Jangan lupa tuh di like, comment, subscribe semuanya ya, di share juga jangan lupa. Kalau gitu saya Wulan Juli pamit, kita ketemu lagi nanti di Kode. Bye.